Annyeonghaseyo Yorobun, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan tentang drama Korea Last Summer episode 2. Cerita dimulai dengan Do-ha yang sedang flashback ke masa kecilnya. Ketika ayahnya mengajak masuk ke kamar saat baru pindah ke rumah mereka, Do-ha yang memang memiliki passion di dunia arsitek tiba-tiba mengebor dinding hingga tembus ke kamar Ha-kyung. Saat itulah dia pertama kali bertemu Ha-kyung di usia 12 tahun. Ayah Do-ha lalu mengajaknya untuk ke rumah Ha-kyung dan meminta maaf, lalu kemudian mereka makan bersama dengan keluarga Ha-kyung. Namun Do-ha dan Ha-kyung mulai bertengkar sejak itu. Mereka bahkan saling melempar roti dan saus yang ada di meja makan hingga kemudian ibu Ha-kyung menghukum mereka dengan mengurungnya di kamar. Mereka kemudian bermain PlayStation semalaman hingga akhirnya berbaikan. Saat remaja, mereka mulai membesarkan Subak bersama. Dan sepanjang 15 tahun hubungan mereka, ada 99 kali pertengkaran yang sudah mereka lalui, tapi selalu berakhir dengan saling bermaaf-maafan dan baikan lagi. Hingga pada tahun 2022, pertengkaran mereka yang ke-100 dimulai lagi. Dan Do-ha tidak pernah menyangka bahwa perang kali ini akan berlangsung lama. Do-ha kemudian bertanya pada Ha-kyung, apa dia masih membencinya? Ha-kyung tidak menjawab namun hanya menatapnya dengan sinis. Keesokan harinya, Do-ha bertemu dengan klien yang bekerja sama dengannya. Dia memuji desain rumah buatan Do-ha meskipun pada awalnya tidak sesuai dengan keinginannya. Saat dalam perjalanan, Do-ha mengingat kata-kata Ha-kyung di taman yang mengatakan bahwa dia tidak membenci Do-ha. Namun, Do-ha tidak mempercayainya karena sikap Ha-kyung menunjukkan kebalikannya. Tiba-tiba, Oh Seung-taek mengirim pesan pada Do-ha jika dia sedang bersama Ha-kyung. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh Ha-kyung yang langsung mencecarnya dengan banyak pertanyaan hingga pada akhirnya Ha-kyung marah dan mengakhiri relasinya dengan Seung-taek. Ha-kyung lalu pergi ke persidangan kasus lain yang sedang ditangani oleh So Soo-hyuk, pengacara Do-ha, untuk memantau seberapa hebat performanya. Ha-kyung lalu mengejarnya untuk bertanya kenapa dia mau menangani kasus rumah kacang, sedangkan dia merupakan pengacara terkenal yang menangani kasus-kasus besar. Lalu Soo-hyuk menjawab, jika keahliannya adalah banding dan kliennya Do-ha menginginkan hal itu. Dia juga meminta Ha-kyung untuk bersiap. Saat sedang rapat dengan rekan-rekan kantornya, Ha-kyung tiba-tiba menerima pesan dari Do-ha. Dia kaget lalu langsung mengumpat hingga semua pandangan tertuju padanya. Sepulangnya dari kantor, dia lalu menemui Do-ha. Mereka lalu berdebat tentang uang yang Do-ha kirim setiap bulannya. Ha-kyung kesal lalu bertanya kenapa Do-ha melakukan semua hal itu. Namun saat Do-ha akan mengatakan alasannya, Ha-kyung melarang dan mengatakan bahwa dia tidak mempercayai kata-kata Do-ha. Keesokan harinya, saat Ha-kyung pergi ke kantor arsitek untuk menyerahkan tanda tangan warga, ada seorang pria yang merupakan mantan pacar Ha-kyung yang bernama Chon Nam-jin tiba-tiba datang. Dia ikut menambahkan tanda tangannya untuk mengambil hati Ha-kyung, namun Ha-kyung tidak menyukainya. Sementara itu, Isel kaget saat kakeknya yang sama sekali tidak pernah menghubunginya tiba-tiba menelponnya berkali-kali. Dia lalu mencari kakeknya ke sebuah kafe, namun beliau tidak ada dan malah ada seorang laki-laki muda yang menemuinya. Ternyata kakeknya mengatur kencan buta untuk Isel. Dia lalu meminta maaf pada pria itu dan berkata jika dia sudah memiliki pacar. Isel lalu pergi ke rumah kakeknya dan bertanya mengapa melakukan hal itu padahal kakeknya tahu dia sudah memiliki pacar. Kakeknya lalu menjawab jika sampai kapanpun beliau tidak akan menyetujui hubungan Isel dan juga Seung-taek. Saat Ha-kyung pulang ke rumahnya, dia kaget mengetahui Do-ha sedang berada di dalam rumahnya. Ternyata Do-ha sedang mengganti tirai yang ada di rumah Ha-kyung. Ha-kyung kemudian mengusir Do-ha lalu mengunci semua pintu rumahnya. Namun ternyata Do-ha memiliki kunci utama dari rumah itu dan hal itu membuat Ha-kyung kesal. Keesokan harinya, setelah membuat pusing semua orang yang bekerja dengannya, Do-ha kemudian pergi untuk menemui Ha-kyung di pasar tanaman. Ha-kyung menuruti permintaan Do-ha untuk mencari tanaman yang mirip dengan Chongman, yaitu pohon di halaman rumah mereka yang telah ditebang oleh Ha-kyung.
Namun mereka pulang karena tidak mendapat pohon yang mirip dengan Chongman. Sesampainya di rumah, Doha melihat Hakyong tertidur. Dia lalu mengingat semua perkataan Isel tentang Hakyong yang susah tidur. Saat mereka turun dari mobil, tiba-tiba mantan pacar Hakyong datang. Duha yang tidak suka melihat pria itu semena-mena pada Hakyong, lalu menghajarnya dan mereka berakhir di kantor polisi. Song Hakyong lalu menjelaskan pada polisi itu jika mantan pacarnya tersandung hingga jatuh sendiri. Namun, pria itu malah menceracau dan memohon pada Hakyong untuk menerimanya kembali. Hakyong kemudian pulang dengan kesal. Duha mengikutinya untuk menanyakan perkataan mantan pacar Hakyong saat di kantor polisi. Laki-laki itu mengatakan bahwa dialah yang menebang pohon yang mereka namai Chongman atas suruhan Hakyong. Hakyong marah kemudian mengemasi barangnya untuk pergi dari rumah itu bersama dengan Subak. Sesampainya di rumah Isel, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Turun hujan deras disertai dengan petir. Tak lama kemudian, Hakyong kembali ke rumahnya untuk mengambil sesuatu di ruang bawah tanah. Namun sesampainya di sana, keadaan rubana itu sudah tergenang oleh air. Naasnya, Hakyong terkunci di dalam situ. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat air naik makin tinggi hingga Hakyong tenggelam. Untungnya Doha datang dan menyelamatkannya. Saat sadar, Hakyong langsung menanyakan barang yang tadi diambil dari ruang bawah tanah. Hakyong yang masih kesal akhirnya bertengkar lagi dengan Doha. Dia mengatakan agar mereka tidak saling bertemu dan berhubungan lagi. Hakyong juga berkata pada Doha bahwa dia tidak jadi menjual rumah mereka. Dan sebagai gantinya, Hakyong meminta Doha untuk tidak kembali lagi. Doha menolak permintaan Hakyong dan mengatakan bahwa dia tidak akan menurutinya lagi. Doha juga mengatakan pada Hakyong alasannya kembali ke situ. Hakyong hanya bisa terdiam sambil berkaca-kaca. Bagaimana kelanjutan kisah Baek Doha dan Song Hakyong? Terus saksikan alur cerita Last Summer bersama Storytime.